Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Yang mulia Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi ini kita ketemu dengan saya dalam jadwal kajian rutin kita, dan pagi ini insyaallah saya akan mengajak kita mendiskusikan tentang golongan yang didoakan oleh malaikat Allah. Satu hal yang perlu saya luruskan di awal, sekarang ini karena lemahnya atau sedikitnya waktu kita belajar, kita berhadapan dengan fakta bahwa bentuk-bentuk penyesatan kita dari mengenal Islam dengan benar itu cukup banyak. Satu yang bentuk penyesatan adalah acara di televisi yang saya lihat terkait dengan yang mereka sebut dengan makhluk astral atau dunia lain. Saya cenderung melihat itu dhalalum mubin, itu kesesatan yang nyata. Mereka tidak hanya sesat tapi juga menyesatkan itu. Ya, kenapa? Karena di acara itu secara syariat bertumpang tindih antara kepercayaan kepada jin dan perusakan, di mana diyakini bahwa beberapa event kegiatan mereka itu adanya jin yang semulanya adalah makhluk yang disebut dengan manusia. Mungkin ratusan tahun yang lalu terbunuh, kemudian dia gentayangan di ruangan itu. Itu bohong sama sekali itu. Ya. Bahwa dulu dia diperkosa di sini dan sekarang dia sering di sini, sering muncul dalam bentuk menangis dan sebagainya. Itu bohong, itu dusta terhadap, kalau dia bicara dari sisi pendekatan Islam maka dusta. Cuma kita serba repot karena mungkin di agama yang lain. Kalau ternyata tidak di agama yang lain, baru kita bisa mengatakan bahwa tapi dari sisi syariat Islam, acara itu sepenuhnya adalah acara batil itu. Ya, tidak bisa kita terima secara akidah kita. Satu hal yang juga akhirnya dirusak adalah karena salah satu yang sering dibawa-bawa si Tukul itu mantan pemburu setan. Kayaknya dia juga jadi setannya sekarang gitu, karena dia juga terus-menerus menyesatkan gitu. Siapa itu? Soleh Pati. Ya. Kenapa saya bilang ya Tukul juga ikut menyesatkan di situ. Ya, si Tukulnya dan semua acara itu, acara Tukul jalan-jalan itu ya. Nah, itu semuanya acara yang menyesatkan. Nah, salah satu bentuk penyesatan akhirnya kaburlah kita terhadap keimanan terhadap malaikat misalnya. Jadi kalau di rumah ada makhluk halus kita terus panik. Padahal istilah saya seringkali kalau ada sesuatu yang menakutkan, undanglah yang tidak menakutkan dalam rumah kita. Jadi kalau kita pingin rumah kita itu sejuk, nyaman dan sebagainya, maka panggillah yang bisa membuat kesejukan itu. Kalau itu makhluk, maka itu adalah malaikat. Bisa nggak kita ngundang malaikat masuk ke rumah kita? Nah, ini insya Allah mungkin nanti di waktu-waktu lain kita diskusikan. Sekarang kita cuma mau diskusikan tentang orang yang didoakan malaikat. Karena memang ada topik tentang rumah yang dikunjungi malaikat. Nanti insya Allah satu waktu lain kita akan diskusi juga tentang rumah yang dikunjungi setan. Perusahaan yang malaikat banyak di situ. Nah, bisa nggak perusahaan kita ini nanti malaikat rame di sini? Atau malah setan yang rame? Nah, ini tergantung kitanya ini. Mau yang mana yang kita undang datang kemari? Ya. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang kita nggak usah berpikir kita pingin jadi dia. Karena nggak akan mungkin itu. Manusia pada tingkat yang maksimal dia bisa melampaui kedudukan malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat diciptakan dengan satu potensi untuk taat kepada Allah. Dia tidak ada nafsunya. Otomatis karena tidak ada nafsu dengan semua komponen nafsu itu, maka dia tidak perlu berjenis kelamin. Karena dia tidak berkembang. Dari sejak diciptakan jumlah malaikat dia segitu itu. Dan kita tidak mendengar ada malaikat yang mati.
Artinya malaikat itu beranak pinak, kemudian ada yang meninggal karena dia diciptakan dengan pendekatan di mana dia tidak apa istilahnya ya, tidak berkembang, tidak berjenis kelamin, tidak berkeluarga, maka sejak diciptakan dia sudah pada seperti itu dari dulu. Di sisi Allah para malaikat ini punya kedudukan, dan kedudukan ditandai dengan wing atau sayap. Ya, sehingga malaikat yang paling rendah itu sayapnya 1. Tapi malaikat yang paling tinggi itu diceritakan sayapnya sekitar 600. Itulah malaikat Jibril. Bagaimana rupanya? Jangan menghayalkan malaikat serupa dengan manusia penampilannya, atau seperti malaikat Aks di TV itu. Nah, itu juga dhalalum mubin itu. Karena malaikat diwujudkan seperti perempuan yang bersayap, cantik, seksi, penampilannya seperti itu, sehingga memunculkan selera laki-laki terhadapnya. Itu penghinaan dan penyesatan terhadap malaikat. Malaikat jikapun dia menyerupakan diri, tidak pernah dia menyerupakan diri jadi perempuan. Assalamualaikum Pak, saya sedang isi tausiah, nanti saya telepon balik Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, tidak pernah menyerupakan diri dengan perempuan. Itu yang patut kita pahami dari malaikat. Sehingga jangan berhayal itu. Jadi kalau ada orang lain menceritakan malaikat itu seperti ada Syekh khilaf Yahudi atau Kristen itu mengatakan malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Maka untuk menjawab ini jawabannya tidak. Ya. Baik. Kemudian apa tugas mereka? Tugas mereka itu sudah ditetapkan. Jika ada yang ditugaskan untuk sujud kepada Allah dari sejak lahir sampai nanti datangnya kiamat, dia tetap sujud sama Allah. Jadi macam-macam. Sebenarnya malaikat itu tugasnya macam-macam. Otomatis karena tugas malaikat itu macam-macam, ini membuat kita semakin yakin, gak usah khawatir lah. Di semua urusan hidup kita itu ada Allah menyertakan malaikat bersama kita, yang diantaranya adalah untuk juga membantu kita. Tapi dengan catatan kita ingat dan yakin kepada Allah. Di tempat orang sakit ada malaikat, di tempat kita mengaji ini ada malaikat. Ngapain? Mereka tidak datang untuk sekedar nengok-nengok saja, tapi mensupport kita. Ya. Nah, berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu. Nabi pernah mengatakan, jika kalian mengarah hadapkan wajah kalian ke langit, maka kalian akan melihat di sela 4 jari kalian. Jika kalian seperti ini membuat ke langit, maka di situ ada malaikat yang bertasbih. Dan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Dan telinga kita tidak pernah bisa mendengarnya, karena kalau kita bisa mendengar, ruangan ini juga penuh dengan tasbih yang mereka yang hiruk pikuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, salah satu pekerjaan mereka adalah mendoakan kita. Ya, ngapain? Mendoakan. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang didoakan oleh para malaikat? Tentu yang kita maksud doa apa sih? Ini doa yang mana ya? Tentu doa yang baik. Seperti kita yang ngaji ini, mereka mendoakan kita supaya Allah mengampuni kita. Jadi kalau jahat kali kita, payah tobat, rajin dengar ngaji aja lah. Jadi cara pertama menuju tobat, sering-sering buka ceramah, kalau nggak bisa langsung datang ke majelis taklim atau mendengarkan pengajian. Udah. Walaupun di pengajian tuh misalnya kerjaan kita cuma terduduk tidur atau buka HP main-main. Tapi duduk saja, sering. Pokoknya asal ada ngaji datang. Insya Allah itu cara. Dan kalau memang ada yang sedang bermasalah di sering-sering bermaksiat misalnya, nah coba praktekkan ini. Saya yakin minimal dalam selambat-lambatnya 3 bulan itu sudah ada perubahan sama dia. Saya bilang selambat-lambatnya 3 bulan itu dengan hitungan pertemuan pengajian seminggu sekali. Dia sudah akan mengalami proses perubahan itu. Atau kita cari sampel, kita cari preman yang paling kurang ajar di Medan. Kita paksa dia ngaji. Tapi seminggu sekali. Habis itu silahkan dia mau ngapain. Tapi ngajinya terus seminggu sekali. Jangan putus. Saya bilang selambat-lambatnya 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan itu berapa kali pertemuan? 12 kali minimal. Saya hakul yakin. Ngajinya apa Ustaz? Apa saja. Ya. Tapi jangan ngaji yang mematikan hati. Yang asal ceramah Ustaznya ketawa aja kita. Nah, itu kan mematikan hati itu sebenarnya. Nah, kalau begitu ngajinya saya nggak bisa jamin. Ya, ngajinya memang memberikan penjelasan Islam
terlepas dari masalahnya apa saja. Insya Allah itu. Nah, cuma kelemahan kita kan untuk seminggu sekali pun kita tidak punya waktu itu. Kenapa saya bilang saya bisa menjamin itu? Ya, bukan saya menjamin, Allah yang memberikan jaminan itu. Nah, saya cuma meyakini itu, ya. Nah, karena di tempat mengaji itu ada malaikat yang semua orang datang itu dia doakan. Dan salah satu doanya adalah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doanya adalah dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dihindarkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, kata Nabi, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan bersuci. Apa yang dimaksud dengan keadaan bersuci? Tidak dalam kondisi berhadas kecil dan berhadas besar. Itu dia. Pertanyaannya, apakah kita harus menutup aurat dalam tidur? Ya tidak. Kalau di kamar kita tidak. Tapi memang sebaik-baik pakaian tidur adalah pakaian yang menutupi semua kulit kita. Ya tinggal memilih bahannya. Ya. Kenapa? Karena bahagian yang terbuka adalah bahagian yang paling mungkin setan merusaknya dari situ. Maka perhatikanlah orang yang mengalami kesurupan, biasanya itu di sini dia yang berat itu. Jadi kalau kita bagus mengurai rambutnya atau menutupnya sama sekali. Ya. Karena setan itu masuknya di tempat yang terbuka, tidak tertutup. Dan Nabi mengatakan atau Nabi membiasakan setiap dia pergi tidur, maka dia membaca surat Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia hembuskan ke tangannya dan kemudian ini seperti lotion. Disapu ke bahagian tubuh yang terbuka semuanya. Baru dia geletak. Itu kebiasaan Nabi. Ya, jadi kalau kita rajin lakukan itu. Karena Nabi mengatakan orang yang selalu membaca itu dia tidak akan terkena penyakit dalam bentuk santet. Jadi karena tukang santet itu kerjanya nggak ada yang kerja siang, kerjanya malam itu. Karena setan-setannya masuk shiftnya itu buka malam. Kalau siang tutup, close. Mereka tidur siang. Ya, sepanjang hari mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dianjurkan sama kita untuk dalam keadaan bersuci. Tapi ini bukan pekerjaan mudah. Nah, yang begini ini coba saya tidak lulus di sini. Artinya siapa yang lulus di sini? Siapa yang bisa menertibkan setiap dia tidur dalam kondisi bersuci? Apalagi mohon maaf kita punya suami dan punya istri, melakukan hubungan suami istri dalam situasi dingin misalnya. Siapa yang sanggup setelah berhubungan itu lantas kemudian mandi dan kemudian dia keadaan bersuci tidur lagi misalnya. Nah, kalau tidak demikian, tidak ada masalah. Kita tetap menjalankan wirid. Apa namanya? Wirid, amalan. Wirid itu artinya amalan. Ya, wirid apa? Wirid sebelum tidur. Wirid sebelum tidur itu adalah membaca Qul huwa Mu'awwidzatain, membaca ayatul kursi, membaca suratul Fatihah. Kalau mau lengkap lagi baca tasbih, tazkir, tahlil, tahmid. Yang kemudian insya Allah sampai kita tertidur. Ya, kalau sudah begini insya Allah kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ternyata amal-amal begini ini malaikat senang sekali. Bisakah yang dimaksud duduk itu bukan di masjid? Atau bukan duduk seperti kita sekarang? Bisa. Jadi bagaimana caranya? Ribat. Ribat itu artinya waspada. Ingatan Bapak sekarang, waktu zuhur saya harus di masjid sholat. Nanti setelah zuhur, waktu asar saya harus di masjid sholat. Itu namanya ribat. Ya, orang yang begini ini, itu malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Walaupun Bapak aktivitasnya nyetir, meeting, atau pergi ke kebun, atau apapun aktivitasnya, tapi hati ini terikat dengan waktu-waktu sholat. Nah, itu yang dimaksud dengan juga bagian dari duduk yang dimaksud di sini. Ya, sehingga ingatan kita ini, hidup ini hanya terbagi pada 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Selebihnya itu kesibukan waktu kita singgahnya itu. Kalau kita sedang singgah di rest area, kita singgah ke toko-toko, apa yang bisa dibeli dan sebagainya, itunya dia. Ya, karena kita mau pulang. Nah, jadi apa sebenarnya yang menjadi pembersih kita adalah waktu-waktu sholat itu. Ya, nah ini makanya cobalah mulai mengatur event hidup kita itu dari waktu sholat. Jadi jam berapa zuhur? 12:30. Oke, saya akan di masjid 12:30. Jam berapa istirahat kantor? Jam 12. Oke, kalau begitu setelah istirahat saya akan bergegas ke masjid, saya akan membaca beberapa lembar ayat Al-Quran, dan kemudian waktu sholat datang, itu hati akan lebih nyaman itu. Ya, bagi kita yang waktunya teratur. Ya, jadi waktu yang tidak teratur bagaimana? Upayakan bagaimana caranya kalau waktu sholat datang di saat kita jalan, kita singgah. Nah, itu bentuk-bentuk yang malaikat juga doakan kita. Yang ketiga, orang yang berada di saf barisan terdepan dalam sholat berjamaah. Nah, ini penyakit ini. Laki-laki seringkali sungkan untuk masuk ke depan. Padahal sebenarnya ini keuntungannya, kata Nabi, kalau kalian tahu, maka merangkak pun kalian akan ambil itu waktu ke depan itu. Bahkan ini keuntungannya, Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berada pada saf terdepan. Ini hadis Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari Barra' bin Azib. Ya. Jadi, Pak, saya ini orang biasa, Pak. Nah, kalau Bapak mengkhawatirkan, yang Bapak hindari ya udah saf yang persis di belakang imam itu aja. Nah, karena yang begini di belakang ini sebenarnya ini untuk para petugas biasanya. Nanti kalau kita perhatikan, di belakang itu siapa? Muazzin, kemudian imam dua, di situ dia. Nah, tapi kalau memang nggak adanya pola itu di masjid itu, nggak apa-apa, langsung aja ke situ. Apalagi kalau kita punya hafalan Quran yang cukup. Jadi nggak usah mikirkan saya bukan ustadz. Ustadz pun bukan hak ustadz itu di situ. Itu hak orang yang mengerti dan faham apa untungnya berada di saf pertama. Dan jangan lupa, semua masjid ada malaikatnya. Dan semua malaikat kalau kita masuk ke dalam masjid, dia akan menyapa kita dengan salam. Yang mungkin karena kita tidak dengar, kita tidak tahu. Ya. Baik, keempat. Ini masih urusan sholat ini. Banyak yang terkait dengan urusan sholat. Orang yang menyambung saf pada sholat berjamaah. Jadi sela-sela kosong itu dia masuk. Malaikat suka itu. Karena kadang orang berjamaah ini, penyakit orang di kota kita ini, dia kira satu petakan sajadah itu untuk dia sendiri. Padahal tidak begitu. Mengatur saf itu bukan sajadahnya, tapi ini bersentuhan. Nah, kadang tidak, masih jarang masuk ke dalam. Bapak masuk ke dalam, orang gak suka, tapi Allah suka. Karena kita kalau mengantari saf orang di samping kita itu merasa gak nyaman, karena dia tergeser sedikit. Gak apa-apa, karena tujuannya untuk menyumbat yang jarang. Dalam berjamaah sama seperti mengaji. Penyakit kita kalau mengaji di masjid lah sekarang ini, saya perhatikan, mana paling dekat ke dinding itulah yang paling disukai. Jadi yang paling direbut itu dinding. Ustadznya di sini, jamaahnya jauh di ujung-ujung sana. Padahal sunnahnya mengaji itu makin dekat makin baik. Walaupun ruangannya luas. Ya, ruangannya luas, tapi jamaah itu harus mendekat ke arah ustadz. Itu sunnah. Dan mengaji yang begitu itu akan lebih mudah kita mendapatkan ilmunya ketimbang kita jauh. Karena kalau jauh ada waktu melamunnya, sehingga belum tentu dengar semua apa yang disampaikan itu. Ya kalau di ruangan begini ya enggak lah. Ya, maksud saya ini lebih kalau kita bersama di masjid dan duduk di bawah. Jadi jangan jauh-jauh. Cuma kebiasaan kita sudah seperti itu. Kelima, malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Fatihah. Jadi dia ikut itu. Waladdallin. Malaikat pun akan bilang amin. Bahkan dalam satu hadis, siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat dalam salat berjamaah itu, maka Allah akan ampunkan dosanya. Kenapa? Karena malaikat di Baitul Ma'mur juga salat. Jadi masuk waktu salat mereka salat. Cuma jam berapa mereka salat? Wallahu a'lam bishawab. Apakah jam salat mereka pada semua waktu salat orang di dunia? Karena nanti kita zuhur di sini, belum zuhur di
Aceh mungkin. Ya, sepertinya kita duluan dari Aceh zuhur begitu. Ya. Baik. Orang yang duduk di tempat sholat setelah melakukan sholat, jadi berzikir dulu dia sebelum sholat selesai. Ini juga orang yang disukain atau didoakan oleh malaikat. Para malaikat selalu berselawat kepada salah seorang di antara kalian di mana ia dalam tempat sholatnya setelah melakukan sholat dan belum batal. Jadi artinya dia wudhunya belum batal, dia tetap melaksanakan zikir di tempat sholatnya itu. Ini orang yang jadi nggak buru-buru keluar. Ya. Ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Jadi kalau bapak kesiangan di rumah, sholat, ada yang punya kebiasaan sholat berjamaah di rumah kan? Jadi saya bilang kalau sholat berjamaah di rumah, subuh misalnya, walaupun bangunnya kesiangan, usahakan tetap dalam jamaah. Jadi jangan, wah udah kesiangan ini, udahlah masing-masing aja. Enggak, jangan gitu. Ya, tetap dalam jamaah, jaga itu. Apalagi ya usahakan kalau bisa ke masjid. Ya insya Allah dengan ke masjid, ini dia malaikat akan memberikan atau mendoakan kita. Ya. Oke, ke-8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang doakan. Dia mendoakan maksudnya, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Kayaknya ini agak jarang kita lakukan ini. Doakan kawan kita sukses, doakan kawan kita keluar dari masalah hidupnya, itu jarang. Makanya berdoalah, karena kalau dengar malaikat itu, jangan lupa. Malah kalau mau doa kita makbul, doakan orang mendapatkan apa yang dia mau. Sering ada cerita begitu. Kawan itu pingin kali sesuatu, didoakannya, malah dia yang dapat. Kenapa? Karena memang kalau kita mendoakan orang kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan yang sama kita. Ya Allah, berikanlah kesuksesan sama dia ya Allah. Aku melihat dia itu layak kali tidak sekedar menjadi orang biasa, tapi orang besar. Tidak sekedar menjadi orang besar yang sekedar karena pengaruhnya, tapi juga harus punya kedudukan ya Allah. Kenapa? Karena aku rasa kalau dia dapat kedudukan, doakan banyak-banyak. Karena doa itu, semisal itu akan diberikan kepada kita. Nah orang yang begini pun gak punya beban dalam hidup. Kawan naik pangkat, dia Alhamdulillah, gak usah bilang-bilang. Artinya apa? Kau, maka kau naik pangkat, aku berdoa terus sama kau. Aku rasa bukan doamu sebabnya, karena aku berdukun. Ini kata si kawan. Jadi mana yang betul? Ya. Jadi makanya kalau kita, yang dimaksud di sini artinya doa yang dia tidak tahu, dia nggak perlu tahu kita doakan dia. Ya. Dan ini berat, ini bukan pekerjaan mudah ini. Dari sinilah aslinya nampak kita ini, kita pelit nggak? Kadang pelit kita sampai ke doa saja pun tak mau mendoakan. Tunggu mati dulu baru kita doakan. Apa doanya? Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Baru di situ. Itu pun tak disebut namanya lagi. Tak ada khususon gitu, nggak ada. Kenapa? Karena pelit kali. Karakter asli kita bakhil. Ya. Makanya kita belajar untuk mendoakan saudara kita. Paling ringan mendoakan itu belajar dari mengucap salam. Assalamualaikum. Setiap ketemu assalamualaikum itu mendoakan saudara kita itu. Ke-9, orang yang berinfak. Saya perlu sampaikan, Bapak berinfak nggak usah berharap belas kasih atau terima kasih orang yang kita kasih. Berharaplah dari Allah saja. Ya. Tidak ada satu hari di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Ya Allah hancurkan orang yang pelit. Malaikat itu benci kali dengan orang pelit. Makanya kalau saya sampaikan satu ilmu, jangan pernah menolak jika orang sudah minta. Jangan biarkan orang datang kepada kita, dia memohon bantuan dari kita, dan dia pulang dengan tangan hampa. Allah palak kali dengan orang kayak gitu. Karena Allah itu kalau kita sudah minta, dia kasih. Apapun yang kita minta selama itu kebaikan. Persoalan cara ngasihnya itu urusan dia. Ya. Baik, ke-10, malaikat mendoakan orang yang sedang makan sahur. Ini mau dekat Ramadan, jangan pakai alasan udah tahan, udah kuat, lantas kemudian makan sahur nggak mau lagi. Ini intinya bukan pada makannya. Kalau makannya memang saya merasakannya itu.
Udah tak selera kita lagi itu. Apalagi kalau hari pertama, kedua, ketiga mungkin masih semangat sahur. Tapi hari selanjutnya kadang tak tetelan lagi pun itu. Tapi paksalah, walau sedikit. Kenapa? Dan itulah kenapa dianjurkan makan sahur, karena memang kebanyakan kita berat makan sahur. Ya, salah satu keuntungannya malaikat mendoakan kita. Oke. Ke-11, menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin yang menjenguk saudaranya kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang berselawat kepadanya di waktu siang hingga sore atau di waktu malam hingga subuh. Saya mohon maaf, saya tidak mengetahui kesahihan hadis ini, tapi memang banyak sekali keutamaan dari orang mengunjungi orang sakit ini. Bisa melunakkan hati kita juga. Tapi jangan menganggap bahwa kalau sudah didoakan oleh 70.000 malaikat sudah pasti masuk surga. Enggak ada. Mau semua malaikat doakan kita, urusan surga neraka itu urusan Allah. Ya. Ke-12, ini yang terakhir, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Apa saja kebaikan itu? Makanya jangan pelit dengan ilmu. Saya kemarin haru dan salut melihat ketika saya pulang kuliah subuh, seorang anak kecil mencegat saya sebelum pulang dengan tutur kata yang cukup bagus. Saya nggak tahu, mungkin ini anak di mana sekolahnya. Pertanyaannya unik. Ustadz, saya mohon maaf bertanya keluar dari topik kajian Ustadz tadi. Anak kecil ini. Saya mau tanya tentang apakah seorang anak kecil diperbolehkan puasa Rajab. Saya peluk beliau. Ya Allah, maaf. Orang-orang tua pada heran. Karena saya dialog dengan beliau sampai saya bilang, ini anak siapa ini? Subhanallah, ini bagus betul ini. Ya. Saya bilang tidak ada halangan. Puasa sajalah kalau mau puasa. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Ustaz. Dia cium tangan saya, dia pun pergi. Anak-anak. Nah, jadi jangan pelit mengajarkan kebaikan walau kepada anak kecil sekalipun. Nah, itu maksudnya. Ya, Allah alam bisawab, Bapak-bapak, ini yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.